Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Indriani dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan. Cakupan materinya terdiri dari pengertian perbandingan, penerapan perbandingan, jenis-jenis perbandingan, cara menghitung perbandingan, serta contoh soal dan pembahasannya. Langsung saja kita ke pengertian perbandingan. Perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Selanjutnya, perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan skala pada peta merupakan salah satu penerapan perbandingan. Atau pada saat kita akan membuat roti, biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka. Misalnya, perbandingannya adalah 2:1. Artinya, untuk membuat roti tersebut diperlukan tepung terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian. Jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi, dapat dijelaskan bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contoh dari perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang akan dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang terbuat. Begitupun sebaliknya. Dalam mencari perbandingan senilai, maka rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memberikan relasi antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya akan diperkecil, begitupun sebaliknya. Misalnya, perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan, ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar, begitupun sebaliknya. Dalam perbandingan berbalik nilai berlaku rumus A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Yang terakhir, perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan berkaitan dengan perbandingan bertingkat, misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Denny adalah 3:5, sedangkan perbandingan kelereng Denny dengan Ciko adalah 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Denny, dan Ciko. Selanjutnya, cara menghitung perbandingan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghitung perbandingan yaitu: yang pertama, buatlah model dari permasalahan yang akan diselesaikan. Yang kedua, tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Jenis perbandingan dapat berupa perbandingan senilai, berbalik nilai, perbandingan bertingkat, atau jenis yang lainnya. Yang terakhir, susun persamaan dan hitunglah perbandingannya untuk menentukan informasi yang ingin diperoleh dengan menggunakan rumus perbandingan. Kita masuk ke dalam contoh soal perbandingan. Yang pertama, Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra? Pembahasannya, diketahui A1-nya itu sama dengan 4, A2 sama dengan 7, B1 sama dengan 32. Ditanyakan yaitu B2. Dimisalkan B2-nya itu adalah X, maka berlaku rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. 4 per 7 sama dengan 32 per X. X sama dengan 32 per 4 kali 7 sama dengan 56. Jadi jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra dengan 7 liter bensin adalah 56 km. Yang kedua, suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 8 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai dikerjakan?
Pembahasannya, diketahui A1-nya itu 8, A2-nya itu 12, B1-nya itu 18, dan ditanyakannya B2. Dimisalkan B2-nya itu adalah X. Karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku rumus A1 per A2 sama dengan B2 per B1. 8 per 12 sama dengan X per 18, X sama dengan 18 kali 8 per 12, hasilnya 12. Jadi dengan 12 orang pekerjaan tersebut akan selesai dikerjakan dalam 12 hari. Yang terakhir, perbandingan banyaknya kelereng Andika dan Bona adalah 2:3. Sedangkan perbandingan banyaknya kelereng Bona dan Ciko adalah 2:5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 75, tentukan banyak kelereng Andika, Bona, dan Ciko. Pembahasannya, diketahui A banding B itu 2:3, B banding C sama dengan 2:5, maka A banding B banding C sama dengan 4:6:15. 6 itu mencari KPK-nya dari B yaitu 3 dan 2. Jumlah rasionya sama dengan 4 tambah 6 tambah 15 sama dengan 25. Maka kelereng Andika sama dengan 4/25 dikali 75 sama dengan 12 kelereng. Kemudian kelereng Bona 6/25 kali 75 sama dengan 18 kelereng. Dan kelereng Ciko 15/25 kali 75 sama dengan 45 kelereng. Jadi banyak kelereng Andika, Bona, dan Ciko masing-masing adalah 12, 18, dan 45 buah. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.